Selamat malam, welcome back to my channel. Oke, selamat datang di kelas. Sekarang kita akan belajar lagi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi berikutnya, yaitu tentang rata-rata untuk data berkelompok. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang rata-rata yang weighted average beserta rata-rata untuk data tidak berkelompok. Nah, sekarang kita akan belajar untuk yang lebih advance lagi, yaitu kita akan mempelajari rata-rata untuk data yang berkelompok. Secara garis besar, rata-rata untuk data berkelompok memiliki dua metode. Yang pertama ada menggunakan cara long method, yang kedua ada cara short method. Sebagaimana yang kita tampilkan di layar ini adalah kita menggunakan cara long method, di mana X bar atau rata-rata itu sama dengan sigma F dikalikan X dibagi dengan sigma F, di mana F adalah frekuensi dan X adalah nilai tengah, titik tengah daripada kelas interval, dan K-nya adalah sampai kelas interval keberapa. Sedangkan di bawah adalah sigma daripada F atau jumlah daripada frekuensi. Sedangkan untuk menggunakan short method, kita akan mempelajari dengan cara rumus X bar sama dengan X0 ditambah P dikalikan sigma FI dikalikan UI dibagi dengan sigma FI. Di mana X bar sama dengan X0. X0 ini adalah nilai tengah yang ditransformasikan ke UI sama dengan 0. Nanti kita akan belajar di contoh. Kemudian P adalah panjang kelas interval. Kemudian ini adalah sigma FI dikalikan UI adalah sigma F dikalikan nilai transformasi. Kemudian dibagi daripada sigma FI atau jumlah daripada frekuensi. Oke, untuk memahami ini dengan mudah kita akan langsung masuk ke contoh ya. Oke, berikut adalah contohnya. Untuk yang pertama ini kita akan mempelajari untuk yang short methods. Oke, let's say kita memiliki data. Data kita adalah usia, di mana usia karyawan adalah 18 sampai 27 tahun ada 20 orang. Kemudian 28 sampai 37 tahun ada 46 orang. Kemudian 38 sampai 47 tahun 26 orang, serta 48 sampai 57 tahun ada 8 orang. Nah, yang ditanyakan adalah berapa rata-rata daripada usia karyawan. Nah, untuk kasus ini sudah terlihat, ini adalah untuk yang data yang berkelompok ya. Nah, untuk menghitung short method, kita bakal langsung kembali ke rumus. Rumusnya adalah X bar sama dengan X0 ditambah P dikalikan sigma FI UI dibagi dengan sigma FI. Nah, untuk menghitung menggunakan short method ini menarik. Yang pertama kali kita harus menentukan di mana titik tengah terlebih dahulu ya, titik tengahnya. Nah, kita harus tahu titik tengah daripada nilai usia, karena pada data berkelompok kita nggak bisa menghitung. Karena apa? Karena nilai representatifnya tidak ada. 18 sampai 27 kita nggak ada nilai representasinya. Maka untuk representasinya kita menggunakan nilai XI. Nah, X ini adalah nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya ini kita hitung dari mana? 18 ditambah 27 dibagi 2. Sehingga 18 tambah 27 sama dengan 45. Kemudian dibagi 2 adalah 22,5. Begitupun selanjutnya. 28 tambah 37 sama dengan 65 dibagi 2 sama dengan 32,5. Kemudian 38 tambah 47 dibagi 2 sama dengan 42,5. Kemudian 48 tambah 57 sama dengan 105 dibagi 2 sama dengan 52,5. Oke, di sini saya munculkan satu kolom namanya F kumulatif. Ini nanti sangat membantu untuk mencari UI. Oke, setelah mendapatkan nilai XI, kita harus menghitung nilai UI-nya. Nah, UI ini adalah nilai transformasi. Nah, nilai transformasi kita harus menentukan di mana dulu titik nolnya. Titik nolnya adalah separuh daripada data. Kita mengetahui total data kita ada 100 ya. Ini adalah sigma FI, di mana ini adalah jumlah dari ini semuanya. Nah, kita tahu 100 ini maka setengah daripada datanya adalah 50. Nah, untuk mengetahui posisi setengah data, maka ada di 50. Kita lihat di sini di frekuensi kumulatif. Pada kelas pertama, itu datanya sampai 20. Artinya anggota pertama sampai anggota ke-20 ada di kelas pertama. Kemudian di kelas kedua ada sampai 66. Artinya anggota ke-21 sampai anggota ke-66 ada di kelas kedua. Sehingga kalau kita berbicara separuh data atau 50 tadi, maka 50 ada di kelas kedua, karena 50 terletak antara 21 sampai 66. Nah, sehingga di kelas kedua ini adalah titik nolnya. Maka UI kita letakkan 0 di sini. Nah, sedangkan untuk yang ke atasnya kita posisikan negatif, maka minus 1. Kemudian dan ke bawahnya adalah plus 1 dan sampai plus 2. Sangat mudah ya. Nah, sehingga kita dapat nilai daripada
UI-nya. Sedangkan untuk P panjang intervalnya adalah seperti biasa kita menghitung, kita bisa ambil dari kelas pertama, maka untuk menghitung panjang interval adalah akhir interval dikurangi awal interval ditambah 1. Maka 27 dikurangi 18 sama dengan 9, kemudian ditambah 1. Sehingga nilai P adalah 10. Nah, dari sini semua kita dapat mengetahui, maka untuk nilai daripada X0, maaf ya, ini X0 ya. X0-nya adalah ketika UI sama dengan 0, maka sama dengan 32,5. Sehingga kita sudah bisa hitung, maka lihat di sini rumusnya, kemudian rumus berikutnya adalah sigma FI dikalikan UI. Sigma FI dikalikan UI sama dengan kolom FI dikalikan kolom UI. Maka yang ini adalah 20 dikali minus 1 sama dengan 20, kemudian 46 dikalikan 0 sama dengan 0, kemudian 26 dikalikan 1 sama dengan 26, 8 dikalikan 2 sama dengan 16. Sehingga kita total semua sebagai sigmanya, maka kita peroleh sama dengan 22. Oke, kalau kita rekapitulasi, maka kita dapatkan sama dengan X0-nya sama dengan 32,5, P-nya sama dengan 10, kemudian sigma FI-UI-nya adalah 22, dan sigma FI-nya adalah 100. Ya, sigma FI adalah total daripada frekuensi. Maka ini adalah nilainya, 32,5 ditambah 10, dikalikan 22 per 100. Maka kita bisa selesaikan ya, kita akan lanjutkan di presentasi berikutnya. Oke, lanjutannya adalah berikut. Maka sama dengan X0 ditambah P dikalikan sigma FI dibagi dengan sigma FI, maka sama dengan 32 ditambah 10 dikalikan 22 per 100. Maka kita selesaikan dulu yang di dalam kolom ini, di dalam kurung ini, maka 22 per 100 sama dengan 0,22. Maka 32,5 ditambah 10 dikalikan 0,22. 0,22, maka 10 dikali 0,22 dulu, maka sama dengan 22,2. Sehingga 32,5 tambah 2,2 sama dengan 34,7. Sehingga rata-ratanya adalah 34,7 tahun. Ini dengan menggunakan short method. Oke, untuk berikutnya kita akan menggunakan long method. Nah, long method ini kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Sigma FI kita sudah bisa hitung. Kemudian untuk XI-nya sudah kita hitung, maka kita cukup menambahkan satu kolom di sini, yaitu FI dikalikan XI, di mana FI dikalikan XI 20 kali 22,5 sama dengan 450, kemudian 46 kali 32,5 sama dengan 1495, 26 dikalikan 42,5 sama dengan 1105, dan 8 dikalikan 52,5 sama dengan 420. Sehingga total semuanya adalah 3470. Maka sigma FI XI sama dengan 3470 dibagi dengan sigma FI sama dengan 100. Maka rata-ratanya sama dengan 34,7. Kalau kita bandingkan, rata-ratanya sama ya, baik menggunakan long method maupun menggunakan short method. Nanti pada aplikasinya buat teman-teman semuanya boleh menggunakan metode yang mana yang menurut teman-teman lebih mudah, mau menggunakan short method atau menggunakan long method ya. Itu adalah untuk menghitung rata-rata pada kasus data berkelompok. Oke. Berikutnya, saya akan mengajarkan bagaimana kita menghitung median pada data berkelompok. Secara garis besar, untuk menentukan nilai median pada data berkelompok dapat dilakukan dengan menggunakan formulasi berikut. Di mana median atau ME sama dengan B ditambah P dikalikan N per 2 dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. Ya, ada dua F di sini, F besar dan F kecil. Kita lihat definisinya dulu. B adalah batas bawah kelas median. Maka nanti pertama kali yang harus kita lakukan adalah untuk menentukan kelas median terlebih dahulu. Kemudian P adalah N per 2. P adalah panjang kelas interval. Kemudian N per 2. N adalah banyaknya data. Dan dikurangi F. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Dan kemudian F kecil adalah frekuensi kelas median. Oke, untuk mempermudah pemahamannya, maka kita akan langsung masuk ke contoh. Contohnya kita menggunakan data yang tadi. Yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan kelas median terlebih dahulu. Untuk menentukan kelas median, sama kita menentukan nilai tengahnya dulu. Nilai tengahnya adalah separuh daripada total data, yaitu 100. Maka separuhnya adalah 50. Maka nanti anggota ke-50 ada di yang kelas kedua. Maka ini adalah kelas mediannya. Untuk menghitung setelah menentukan kelas median sudah selesai mendapatkan kelas median, maka kita langsung bisa menghitung B. B adalah batas bawah kelas median, di mana batas bawahnya adalah awal interval yang terkecil di sini pada kelas median yaitu 28 dikurangi 0,5. Kalau kalian nanya 0,5 dari mana, ini adalah memang rules-nya. Maka sama dengan 27,5.
Kemudian P sama kayak tadi, yaitu panjang interval sama dengan 10. N adalah banyak data adalah sigma daripada FI, total semua data adalah 100. Dan kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kita lihat kelas median di mana? Sini. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median kita tinggal lihat ke atasnya. Kita lihat kolom frekuensi kumulatif, maka kelas mediannya di sini, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya adalah 20. Ya, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 20. Kemudian F kecil adalah frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas median adalah 46. Ingat ya, jangan sampai tertukar antara F besar dan F kecil. Kalau F besar kita melihatnya di frekuensi kumulatif dan F kecil kita lihatnya di frekuensi. Ya, setelah mendapatkan semua data kita langsung masukkan ke rumus, maka sama dengan 27,5 ditambah 10 dikalikan 100 per 2 dikurangi 120, ya, F20 dan F kecil adalah 46 ya. Nah, kita akan lanjutkan di halaman berikutnya untuk penyelesaiannya. Maka medianya sama dengan 27,5 ditambah 10, 100 dibagi 2 dikurangi 20 per 46. Maka kita selesaikan dulu nih yang masih tumpang tindih nih, masih pembagian. Maka kita turunkan, maka pembagian adalah 100 bagi 2 sama dengan 50. Nah, pada kondisi ini kita harus selesaikan dulu dalam kurung terlebih dahulu. Kita selesaikan dulu yang masih negatif di sini. 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Nah, setelah itu baru kita bisa bagi 30 dibagi 46 sama dengan 0,65. Maka 0,65 kita kalikan 10 sama dengan 6,5. Dan yang terakhir adalah 27,5 tambah 6,5 sama dengan 34. Maka medianya adalah 34 tahun. Ya. Oke, untuk yang terakhir adalah modus. Nah, modus penyelesaiannya dengan menggunakan rumus berikut, di mana modus sama dengan B ditambah P dikalikan B1 per B1 ditambah B2. Di mana B adalah batas bawah kelas modus. Ingat ya, kalau kita berbicara kelas modus, maka B adalah kelas modus, P panjang interval, dan kemudian B1 adalah batas bawah, beda frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan B2 adalah beda frekuensi antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Untuk memudahi pemahamannya, kita langsung masuk ke contoh. Kita dengan menggunakan contoh yang tadi, gampang sekali kita tentukan dulu kelas modus, maka kita cari yang frekuensi terbesar, maka frekuensi terbesar adalah 46, maka ini adalah kelas modusnya. Sehingga B-nya adalah 28 dikurangi 0,5 sama dengan penghitungan tadi, kemudian P tetap 10. Kemudian B1-nya adalah beda frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Maka beda frekuensi adalah kelas modus 46 dikurangi kelas sebelumnya 20, maka sama dengan 26. Kemudian B2 sama dengan beda frekuensi antara kelas modus dengan kelas sesudahnya, maka sama dengan 46 dikurangi 26 sama dengan 20. Setelah ini lengkap, kita langsung masukkan ke dalam formulanya. Maka kita masukkan dalam formula sehingga B sama dengan 27,5, P sama dengan 10, B1 sama dengan 26, B1 26 ditambah dengan 20. Langsung kita hitung. Maka di sini perhitungannya modus sama dengan B plus P dikalikan B1 per B2 ditambah B1 dibagi dengan B1 plus B2. Maka 27,5 ditambah 10 dikali dengan 26 plus 26 per 20 plus 20. Maka kita selesaikan dulu yang penjumlahan. Jumlahnya adalah, jadi 26 tambah 20 sama dengan 46. Kemudian kita selesaikan pembagian. Maka 26 dibagi 46 sama dengan 0,57 dikalikan 10 sama dengan 5,7. Maka kita jumlahkan sama dengan 27,5 ditambah 5,7 sama dengan 33,2. Jadi sangat mudah sekali untuk menghitung modus maupun median maupun yang min tadi untuk data berkelompok. Silakan dipelajari dengan baik. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Thank you semuanya. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Videonya masih bisa diulang sehingga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.